Halo teman-teman, berikut adalah video kami dari Ilmu Komunikasi UMM bersama Japelidi, Jaringan Pegiat Literasi Digital, dan Aspikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi di TVRI Jawa Timur, yang membahas tentang perilaku remaja di dunia digital. Semoga bermanfaat. Bintang di TVRI Jawa Timur. WhatsApp Group atau WAG menjadi sarana komunikasi kelompok yang lebih praktis. Berbagai koordinasi dapat dilakukan di dalam grup tanpa harus mengirimkan pesan secara personal ke masing-masing orang. Berbagai kalangan memanfaatkan WAG untuk menjalin silaturahmi dengan teman, kerabat, ataupun sahabat tanpa batas waktu dan jarak tempuh. Keberadaan WhatsApp Group menjadi sangat digemari berbagai kalangan karena mampu menjaring anggota cukup bervariasi. Kelompok masyarakat yang berbasis pada aplikasi percakapan seperti pada platform WhatsApp yang dikenal dengan WAG menjadi favorit para pengguna internet. Tidak ketinggalan kaum muda membuat kelompok dalam komunikasi melalui WAG menjadi alternatif hiburan yang sangat digemari. Namun tingginya peredaran pesan di platform WhatsApp mendorong tingginya peredaran informasi bohong atau hoax. Sebenarnya WhatsApp telah melakukan beberapa langkah agar penggunanya tidak termakan hoax. Salah satunya adalah membatasi penerusan pesan hanya pada 5 akun saja. WhatsApp menyatakan langkah ini telah mengurangi jumlah pesan yang diteruskan lebih dari 25%. Namun hoax tetap beredar luas di WhatsApp, terutama WhatsApp berbasis keluarga. Seringkali anak muda menyaksikan salah satu anggota keluarganya menyebarkan hoax, namun mereka memilih untuk diam dan tidak berkomentar. Hal ini disebabkan banyak hal. Salah satu faktor terkuat adalah faktor budaya menghormati yang lebih tua. Untuk mengulas anak muda dan WhatsApp Group, telah hadir narasumber pada paket Sudut Pandang Live Zoom berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program Sudut Pandang. Dan selama 60 depan, Febrian Syirwandi menemani Anda dalam program yang luar biasa untuk membahas topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu anak muda dari AG. Yang menarik ini ya, bicara tentang perkembangan digitalisasi, ini juga menjadi erat kaitannya dengan komunikasi antar media sosial. Dan tentu saja pengguna dominan dari media sosial adalah dari kalangan anak-anak muda. Oleh sebab itu, kita akan ulas lebih dalam lagi bagaimana sih sebenarnya penggunaan media sosial yang bijak, lalu juga bagaimana peranan anak muda untuk bisa memanfaatkan media sosial ini demi kemajuan dan juga perkembangan dari ke depan yang ada di Jawa Timur maupun juga ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kami tidak membahasnya sendiri. Kami bersama 3 narasumber yang begitu hebat yang sudah bersama kami di sambungan virtual dalam kesempatan kali ini. Yang pertama kami sapa lebih dahulu, beliau adalah pengamat digital dari Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau adalah Muhammad Fuad Nasfian MIKOM atau biasa disapa Mas Fian. Selamat sore Mas Fian. Selamat sore Mas. Selamat sore juga buat Mas Fian, penonton. selamat sore, bisa mendengar suara kami Mas Fian? Oke, bisa. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lalu selanjutnya juga ada seorang dosen ilmu komunikasi Universitas Udayana, jauh dari Bali. Beliau juga salah satu anggota jaringan pegiat literasi digital. Beliau adalah Dr. Nimade Ras Amanda Gagel atau biasa disapa
Kak Amanda. Selamat sore, Mbak Amanda. Selamat sore Mas Brian dan juga penonton TVRI dan juga narasumber yang lainnya. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Dan juga kita juga punya narasumber yang juga cukup hebat. Beliau adalah peneliti media dan komunikasi dari Untak Surabaya. Biasa disapa Mbak Vika, inilah kita sambut Handari Safika Dewi. Mbak Vika, selamat sore, apa kabar? Baik, selamat sore juga untuk Mas Fian dan Mbak Amanda. Baik, Mbak Vika. Terima kasih banyak ketiga narasumber yang sudah hadir bersama kami. Dan bicara tentang pertanyaan yang pertama yang menjadi salah satu pokok pembahasan kita nih, di mana peranan media sosial dalam era digitalisasi ini begitu luas sekali perkembangannya. Selain itu juga anak-anak muda ini dirasa menjadi salah satu pengguna-pengguna dominan nih. Nah, untuk yang pertama ini, sejauh ini bagaimana pengamatan dari ketiga narasumber kita ini soal perkembangan media sosial dan juga penggunaannya yang digunakan oleh anak-anak muda. Dari Mas Fian terlebih dahulu, boleh Mas Fian? Oke, wah dari yang paling junior dulu nih. Oke, kalau kita ngomongin tentang anak muda dan dunia digital gitu kan, apalagi kita mau memasuki metaverse gitu kan katanya Facebook, itu kan itu kan memang udah tidak bisa dilepaskan gitu kehidupan sehari-hari. Kita bangun tidur, bahkan teman-teman mahasiswa itu bangun tidur pegang HP dulu kan daripada melakukan hal yang lain, dan mereka juga ngerjain tugas, setiap detik dari kehidupan mereka juga diupload gitu di media sosial. Jadi memang benar tadi sudah sangat erat gitu. Tinggal gimana menggunakannya gitu kan. Kita yang bakal kita bahas hari gitu. Baik, baik. Terima kasih Mas Fian. Kalau Mbak Amanda bagaimana nih pengamatan dari Mbak Amanda sendiri selaku juga pengamat digital begitu? Ya, terima kasih Mas Brian. Sama sih dengan Mas Fian ya tadi ya, bicara tentang bagaimana anak muda dengan media digitalnya itu udah bagaikan tidak dapat terpisahkan lah, kayak Romeo and Juliet gitu, karena setiap hari bangun tidur yang dicari adalah handphone. Tetapi data-data terbaru juga menyatakan memang pengguna internet yang muda ini durasinya jauh melebihi rata-rata dari nasional ya. Kalau nasional itu sekitar 8 jam 52 menit, sedangkan anak-anak muda itu bahkan kalau saya suka nanya, coba screen time-nya dilihat berapa jam itu ya, aktif itu lebih dari 9 bahkan sampai 10 jam. Itu memang sangat luar biasa ya. Dan juga untuk mereka dapat informasi itu, mereka sekarang nyarinya kalau belum ada di TikTok berarti nggak penting gitu. Kalau kita dulu belum ada di TV nggak penting, kalau sekarang mereka belum ada di TikTok, belum viral, ya informasinya biasa aja berarti. Nah itu kan juga salah satu yang agak memprihatinkan gitu. Begitu Mas Brian secara umum ya. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Dan Mbak Vika, bagaimana nih pengamatan dari Mbak Vika sendiri tentang peranan media sosial dan juga kalangan anak muda sekarang ini? Anak muda itu sebenarnya adalah pemilik asli dunia digital ya. Nah, ini kan numpang. Kita adalah digital imigran. Anak-anak muda adalah digital native yang mulai sejak mungkin umur yang sangat dini sudah berkenalan dengan media digital dengan segala bentuk gadgetnya ya. Mulai dari smartphone sampai yang paling kompleks, mulai dari yang cuma sekedar klik icon sampai mengedit gitu. Jadi mereka lah pemilik dunia digital yang asli. Kita hanya imigran. Baik, terima kasih Mbak Vika. Nah, ini menariknya juga memiliki media sosial. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk bisa berkomunikasi lintas jarak dan juga lintas waktu. Selain itu juga bisa mendapatkan berbagai macam informasi begitu cepat. Salah satunya juga forum yang berupa WhatsApp group atau mungkin grup-grup lain di media sosial. Nah, ini sejauh ini dari Mas Fian terlebih dahulu. Bagaimana Mas Fian melihat, apakah sejauh ini penggunaan WhatsApp group sudah sesuai dengan kaedah pemanfaatan yang baik dan benar, atau mungkin ada sedikit hal-hal yang perlu harus dibenahi begitu? Oke, Mas Brian. Sebenarnya kalau kita ngomongin anak muda digital native dengan WhatsApp group, sepanjang pengamatan kami, sebenarnya anak-anak muda digital native di WhatsApp group itu mereka hidup secara normal. Justru biasanya generasi milenial ke atas, generasi baby boomers itu yang masih agak gagap di WhatsApp group. Sementara kalau misalnya kita ngomongin penggunaan yang tidak wajar, itu justru mereka
tidak melakukan itu di WhatsApp Group, justru di Telegram, di Twitter gitu kan, punya first account, second account gitu kan. Mereka justru di WhatsApp itu kayak melindungi privasi mereka gitu. Gimana caranya menunjukkan sisi yang ideal dari diri mereka di WhatsApp Group. Sehingga kalau misalnya di WhatsApp Group keluarga anak-anak muda ini jarang muncul ya, karena mereka meskipun tidak setuju, ya mereka milih diem deh daripada ribut gitu. Oke, berarti mereka mungkin ada sebuah keantisipasian ya, karena di sana mungkin orang-orang terdekat lah yang memiliki akun dari WhatsApp Group seperti itu. Betul, Ya. betul. Cenderung seperti itu. Oke, baik. Ini menarik juga nih, untuk bisa memahami dan juga mengetahui penggunaan dari sebuah forum grup dari sosial itu sendiri, butuh yang namanya pemahaman literasi digital yang baik. Nah, dari Mbak Amanda sendiri, Mbak Amanda, literasi digital yang dimiliki oleh anak-anak muda zaman sekarang, apakah sudah sesuai dengan kaedahnya penggunaannya? Jadi kalau kita bicara literasi ya, kita nggak bisa kita bahwa bahkan ada mitos yang menyatakan ya anak-anak muda ini yang paling literate gitu, yang paling paham katanya seperti itu. Tapi juga ada banyak tulisan yang berkembang juga. Kalau itu hanya mitos, belum tentu dia yang muda dia lebih paham gitu. Nah, tetapi kalau punya telisik kalau di Indonesia dari hasil beberapa risetnya Japelidi dan juga teman-teman yang di Japelidi, sebenarnya anak-anak muda ini kalau kita di Japelidi itu ada 10 kompetensi ya, kompetensi literasi dari verifikasi, dapat memahami hingga kolaborasi. Nah, anak-anak muda itu cukup canggih dia dalam memahami, memverifikasi, dia tahu deh ini bohong ini gitu, dia udah tahu. Tetapi pada saat memproduksi, misalnya memberitahukan kepada orang lain, kepada WA group terutama, kepada om, paman, bibi, tantenya itu mereka tidak memiliki cukup literasi. Bagaimana ngomong yang baik, bagaimana ngomong tanpa menyakiti, tanpa orang tua itu tersinggung. Jadi mereka tidak punya kemampuan itu sehingga mereka memilih diam. Setuju sama Mas Fian tadi. Kenapa? Di WA group itu aduh banyakan om sama tante, udahlah silent aja, jadi pemakan yang baik gitu ya. Jadi nggak punya second account kalau WA group karena nomor teleponnya satu aja gitu kan. Nah sedangkan kalau yang lain ya di situ mereka bisa bergerilya lah gitu. Jadi kalau ditanya apakah mereka punya literate, ya dia punya literate, tetapi apakah kemudian mereka men-spreading memberikan dampak-dampak yang positif dari apa yang mereka pahami kepada orang lain itu masih sangat rendah. Gitu. Oke, baik, menarik sekali. Ya. Selanjutnya ke Mbak Vika. Mbak Vika, ini juga WhatsApp group atau grup-grup lain di media sosial ini kan sebenarnya harfiahnya untuk bisa mempermudah kita berkomunikasi, untuk kita bisa mempermudah untuk silaturahmi, bahkan untuk bisa mempermudah koordinasi dari segala aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, kalau sejauh ini praktek yang ditemukan Mbak Vika sendiri melihat, mereka sudah benar-benarkah anak muda ini menggunakannya sesuai dengan kaedah komunikasi yang tepat, atau justru mungkin ada juga catatan yang dari Mbak Vika sendiri menilai gitu? Ya, kalau kita bicara kaidah, mungkin masing-masing generasi punya kaidahnya sendiri ya, punya tata aturannya sendiri. Yang mungkin perlu dikritisi atau cermati bersama-sama adalah tentang kecerdasan berbahasa. Jadi kalau kita bicara tentang WhatsApp group, itu kan sebenarnya itu untuk media untuk mata ya. Sedangkan kita punya kecenderungan untuk menuliskan apa yang kita pikirkan atau apa yang akan kita ucapkan. Sehingga intonasi, kemudian volume sebenarnya kan tidak tercover dalam message yang kita ketikkan di WhatsApp group atau WhatsApp yang untuk berkomunikasi secara individu gitu. Sehingga di sini tampaknya yang menjadi pusat persoalan ya, saya nggak tahu, untuk sementara kita sebut itu sebagai pusat persoalan karena kecerdasan berbahasa itu kan berkembang sesuai dengan proses pergaulan antar generasi. Nah, ada missing link di situ di mana kalau generasi milenial masih sempat ngobrol-ngobrol sama orang tuanya secara personal, tapi begitu turun ke generasi berikutnya kan kita bangunin anak kita aja ya lewat WhatsApp. Bangun deh gitu ya. Namanya alarmnya di remote dari WhatsApp gitu misalnya. Itu yang kemudian mengurangi atau melemahkan kecerdasan bahasa di kalangan anak-anak muda, sehingga misalnya kita ya membaca mama gitu, A-nya 2, itu kan seolah-olah kita diteriakin gitu. Sementara bagi anak-anak muda
mereka justru menganggap bubble A itu adalah sebuah bentuk informalitas gitu. Jadi bukan sebuah kekasaran atau ketidaksopanan, tapi justru untuk mendekatkan. Nah, kesalahpahaman itu kan tidak bisa hanya dijembatani hanya dengan digital, harus ada proses bertemu yang interpersonal gitu. Jadi mungkin di situ yang kita perlu carikan jalan keluarnya. Gap Betul. generation itu menurut saya sangat krusial untuk didiskusikan. Benar. Nah, ini menariknya kita mengangkat dari WhatsApp Group sendiri karena memang WhatsApp Group ini kan lintas generasi. Mulai dari nenek saya sendiri sampai mungkin adik saya yang paling kecil gunakan semuanya. Dan masing-masing mereka sendiri punya kemampuan untuk berkomunikasi yang berbeda-beda. Ini lucunya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan lanjutan ke Mbak Vika. Sejauh ini yang harus menjadi perhatian utama dalam pemberian mungkin edukasi maupun juga pemberian nilai-nilai komunikasi yang secara baik itu dari generasi yang mana dulu, Mbak? Baik. Ini biasanya kalau siapa duluan itu rebutan, situ duluan deh, kamu duluan deh gitu ya. Jarang ada yang mengambil inisiatif untuk duluan. Tapi kalau kita tempatkan bahwa kita adalah digital imigran, ya sopan santunnya, ya maksudnya tata caranya, ya yang datang itu yang harus menyesuaikan diri dengan pemilik. Mungkin ini agak nyeleneh ya pendapat ini. Karena apa? Karena selama ini kan kita melihat konteks pergaulan itu selalu junior dan senior, yang lebih muda menghargai yang lebih tua, kemudian cara bicaranya diatur sedemikian rupa supaya tidak menyinggung perasaan yang lebih tua. Nah, ketika media digital ini keluar, diperkenalkan dan kemudian menjadi bagian dari keseharian kita, sebenarnya kan posisi kita semakin egaliter ya, semakin sama. Nggak ada lagi tua muda yang bisa disebut sebagai ketidaksopanan adalah ketika kita salah paham. Kalau sampai menimbulkan salah paham, itulah sesungguhnya akibat dari ketidaksopanan yang sesungguhnya gitu, sampai kita membuat orang tidak memahami apa yang kita maksudkan. Hanya saja mungkin orang-orang dari generasi yang lebih dulu masih berada di mindset bahwa ya harusnya yang lebih muda yang menghormati yang lebih tua gitu, sehingga mungkin banyak orang tua yang tidak menyesuaikan diri dengan itu tadi yang Mas Yan sebut sebagai kaidah gitu. Kaidah berkomunikasinya anak muda itu berbeda dengan kaidah yang kita miliki. Sayangnya kita generasi yang terdahulu itu belum cukup besar hati untuk mengakui bahwa cara berkomunikasi kita sekarang memang sudah berubah. Oke.